Sobat Adiaksa dimanapun berada, kembali lagi pada podcast Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi, podcast Adiaksa. Nah, ini Mbak Evi, kita mau menyapa dulu nih seluruh penonton podcast Adiaksa yang ada dari Sabang sampai Merauke. Halo semuanya. Halo semuanya. Podcast Adiaksa. Nah, di sini Mbak Evi, kita kehadiran dua narasumber. Narasumbernya ini bukan kaleng-kaleng. Oke. Ini mungkin mulai kita perkenalkan dari yang paling senior dulu ya. Boleh. Nah, pertama dari Mas Yustian, boleh perkenalkan diri dulu dan say hello ke penonton kita. Halo, selamat pagi rekan-rekan sekalian dimanapun berada. Nama saya Yustian Martin Sahalatu Wasinaga. Saya merupakan jaksa fungsional di Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi. Saya ditempatkan di bidang tindak pidana umum. Salam kenal semuanya. Salam kenal. Oke. Dan yang kedua ada siapa Mbak Evi? Nah, kenalin nih ada Teh Senaya. Halo, perkenalkan nama saya Senaya Sara Jihad. Saya jaksa di Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi di bidang tindak pidana khusus. Ayo, saya Halo, salam lagi. kenal Sobat Adiaksa. Nah, tadi kan Mas Jeff kita udah kenalin nih narasumber kita, ada Mas Yustian dan ada Mbak Senaya. Nah, kira-kira tema apa sih yang mau kita angkat kali ini pada podcast kejaksaan kita ini? Nah, temanya ini kurang lebih sih buat teman-teman semua yang lagi mengikuti seleksi calon aparatur sipil negara atau CASN, dan karena kita kerja di kejaksaan, berarti CASN-nya di Kejaksaan RI. tahun 2024 teman-teman ya. Jadi kali ini kita mau memberikan atau membagi nih terkait gimana sih tips and trik lulus dari pengadaan CASN Kejaksaan RI di tahun 2024. Nah, mungkin langsung aja kali ya kita bahas dulu. Pertama nih kita harus tahu dulu kenapa sih ini Mas Yustian sama Mbak Senaya ini mau mendaftar kejaksaan nih, kan banyak juga instansi lain, mengingat CASN ini kan nggak cuma di instansi kejaksaan, ada Mahkamah Agung, ada di kementerian-kementerian lain. Mungkin mulai dari Mas Yustian deh. Ya, jadi rekan-rekan sekalian, saya memilih instansi kejaksaan untuk CASN terdahulu karena saya memang sejak kecil itu sudah bercita-cita menjadi seorang jaksa karena saya sudah melihat bagaimana jaksa-jaksa terdahulu dan jaksa-jaksa yang masih ada sekarang dengan integritas dan tugas dan kewenangannya serta menjalankan tugas dengan baik, sehingga saya jadi termotivasi. Dan saya juga melihat pada tahun 2021 itu ternyata kejaksaan membuka pendaftaran dengan kuota calon jaksa itu ada 1.000 orang untuk ya? Seluruh Indonesia. Itu sangat banyak ya. Iya. Yang kemudian dibagi lagi untuk formasi kumulat ada 300 dan 600 lagi ada untuk formasi umum. Jadinya saya merasa terpanggil karena peluang besar dong buat kita semua. Betul. 1.000 orang loh. Siapa tahu kan kita bisa menjadi salah satunya, kan nggak ada salahnya tuh. Betul. Untuk mencoba kan. Iya, jadi emang Mas Yustian dari awal udah pengennya jaksa ya, nggak mau nih hakim, kan juga nih ada nih APH yang lain nih kayak hakim, polisi atau lawyer juga. Lawyer enggak deh ya? Iya. Lawyer juga ya? Lawyer juga. Nah, saya sih memang sejak awal itu sudah menekkan diri ya, daftar dan harus menjadi seorang jaksa. Iya. Sehingga saya dari awal tuh tidak memilih pilihan yang lain, langsung memilih kejaksaan sebagai instansi yang saya daftar. Saya tuh nggak mendaftar di instansi lain manapun pada saat itu maupun sebelumnya. Jadi ini adalah kesempatan pertama saya dan langsung pilihan pertama saya jatuhkan pada instansi tercinta kita, kejaksaan. Oke. Nah, kalau Mbak Senaya sendiri kenapa nih milih menjadi kejaksaan dan memilih formasi jaksa nih? Iya, jadi awal mulanya itu kan karena saya udah S1-nya itu kan ilmu hukum. Jadi gimana caranya untuk ilmu hukum saya itu kepakai. Terus saya cari nih ada HPH lainnya kan, seperti hakim, jaksa gitu, polisi dan lain-lain. Tapi yang menurut saya cocok itu adalah jaksa. Entah kenapa, karena ada rasa-rasa oh ini jaksa keren ya gitu, dia bisa membantu masyarakat, dia bisa menegakkan hukum dengan keadilan yang sangat bagus gitu. Jadi di situ ada rasa-rasa kayaknya lebih cocok jadi jaksa nih. Jadi ada stakeholdernya juga kan, kita bekerja sama dengan hakim, kita bekerja sama dengan polisi, bekerja sama dengan stakeholder lainnya seperti lapas dan lain-lain gitu. Nah, Mbak Evi, tadi kan pas diperkenalkan nih, Mas Yustin ini jaksa tapi ditempatkan di seksi tindak pidana umum, dan Senaya jaksa juga ditempatkan di seksi tindak pidana khusus tadi ya. Mungkin sebelum kita bahas terkait CASN ini seleksi, mungkin dari Yustin dan Senaya bisa cerita sedikit nih
kalau jaksa di pidana umum itu ngapain sih? Dan kalau di pidana khusus emang jaksa bisa ngapain aja gitu kan? Mungkin dari Justin dulu kali ya. Di pidana umum tuh ngapain aja jaksa tuh? Nah, jadi rekan-rekan sekalian, untuk jaksa di bidang tindak pidana umum, untuk di bidang tindak pidana umum, jaksa itu melaksanakan tugasnya dimulai dari tahapan yang disebut dengan pra penuntutan, di mana ketika SPDP sudah masuk ke kejaksaan, kita melakukan koordinasi yang intensif dengan pihak penyidik untuk mengetahui perkembangan perkara pidana. Kemudian ketika berkas masuk, kita melakukan penelitian terhadap berkas yang masuk ini. Apakah berkas yang masuk ini sudah memenuhi syarat formil ataupun material? Apabila syarat material ataupun syarat formil belum terpenuhi, maka dari jaksa itu memberikan petunjuk. Dan apabila sudah lengkap, maka langsung menyatakan bahwa berkas perkara itu lengkap atau dinyatakan P21. Nah, ketika berkas belum lengkap, kita memberikan petunjuk kepada penyidik, kemudian penyidik mengirimkan kembali berkas, dan apabila kita menyatakan lengkap, kita langsung menyatakan P21. Dan ketika dinyatakan P21, kita melakukan tahap 2, yaitu adalah penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti, yang mana selanjutnya sudah dimulai tahap penuntutan, yang kemudian kita melimpahkan perkara tersebut di pengadilan negeri, dan kita mulai persidangan dari persidangan pembacaan dakwaan, kemudian pembuktian, pembacaan tuntutan, sampai dengan putusan. Dan tidak hanya sampai putusan saja, untuk jaksa di bidang tindak pidana umum juga melakukan tugas dan kewajibannya dalam melakukan eksekusi, baik itu eksekusi badan maupun eksekusi barang bukti dari perkara yang telah kita sidangkan. Jadi untuk ruang lingkup pidana umum itu sebenarnya luas, tindak pidananya tuh bermacam-macam, dari tindak pidana terhadap orang, harta dan benda, tindak pidana terhadap keamanan negara, maupun tindak pidana terhadap narkotika dan zat adiktif lainnya. Dan memang untuk ruang lingkupnya memang cukup panjang ya, yang memang harus kita pahami dan harus kita ketahui juga, dan harus menjadi perhatian juga apabila kelak akan menjadi seorang jaksa, bahwasannya jaksa itu nggak hanya bersidang aja di pengadilan, namun ada berbagai proses baik sebelum maupun setelah persidangan yang benar-benar harus dipahami. Jadi begitu Kak sekalian. Oke, keren banget nih penjelasannya, keren. cukup komprehensif ya. Nah, ini kan tadi udah kita dengar nih penjelasan apa sih jaksa di bidang tindak pidana umum ini mengerjakannya terkait apa aja nih. Nah, sekarang kita next ke narasumber selanjutnya. Iya. Mbak Senaya, kalau jaksa di Pitsus itu ngapain ya? Nah, kalau misalnya jaksa di Pitsus itu kita memiliki tupoksi, yaitu penyidikan. Jadi dari yang tadi dijelaskan oleh Mas Yustian itu kan ada tahapannya, peratut dan lain-lain, tapi penyidiknya adalah polisi di sini atau penyidik lainnya, PPNS lainnya. Kalau misalnya di Pitsus ini kita punya tugas yaitu penyidikan. Penyidikan di sini dalam hal koruptor atau korupsi dan juga dalam hal HAM berat. Jadi ada dua hal yang kita sidik. Nah, itu tahapannya adalah yang pertama, semisal ada laporan pengaduan. Laporan pengaduan masuk, itu kita telaah. Setelah kita telaah, kita buat yang namanya sprintuk kalau memang diperlukan. Setelah dibuatnya sprintuk, itu ada yang namanya kita telaah dari sprintuk tersebut, lab hastuk. Setelah lab hastuk ternyata ada indikasi-indikasi nih, ada indikasi-indikasi perbuatan melawan hukum, dinaikkanlah menjadi tahap penyelidikan. Nah, di sini kita bisa namanya BAP, yaitu berita acara pemeriksaan. Jadi kita bisa meriksa orang-orang, dimana kalau misalnya ada perbuatan melawan hukum, lanjutannya adalah penyidikan. Di sini penyidikan kita periksa juga di tahapan yang lebih konkret. Di mana ini? Adakah kerugian negara? Adakah perbuatan melawan hukum? Setelah dari penyidikan, semua itu sama seperti di PIDUM. Contohnya kayak peratut. Kayak tadi ada tahap menerima laporan dulu untuk ditindaklanjut ya. Betul, apakah ada tindak pidananya yang mengarah di tindak pidana korupsi. Iya, betul sekali. Mungkin sekarang kita akan lanjut lagi nih. Sebelum jadi jaksa nih kan, tadi kan udah nih jadi jaksa, penempatan di sini masuk ke bidang ini. Nah, kan pasti sebelum menjadi jaksa ini ada tahapan dan proses nih yang harus dilalui nih. Nah, waktu itu gimana sih caranya biar bisa sampai jadi jaksa nih? Mungkin Mas Yustian dulu nih. Jadi gini rekan-rekan sekalian, ketika dulu saya mendaftar di kejaksaan ini sebagai ASN, ada beberapa tahapan yang harus dilalui pada saat itu.
secara Ada apa? garis besar itu ada 3 Kak. Nah, apa aja tuh Mas Yustian? 3 tuh. Yang pertama itu ada administrasi. Tahapan administrasi. Terus kedua Kedua itu seleksi kompetensi dasar atau yang biasanya kita sebut dengan SKD. SKD. Pernah dengar kan SKD kan? Ya, pasti pernah dengar ya. Kemudian yang ketiga itu ini yang paling berat Kak. Apa itu? apa tuh? Karena ini dia terdiri dari berbagai rangkaian tes dan biasanya orang tuh banyak gugur tuh di tes ini. Oh, Iya, iya. Iya, namanya tuh SKB, seleksi kompetensi bidang. Oke, nah tadi kan ada nih tahapan administrasi, tahap SKD, SKB. Nah, kalau untuk dari tahunnya Mas Yustian sama tahun sekarang nih, apa sih yang harus tetap di highlight ya untuk mendaftar di Jaksa nih? Apa aja sih yang harus dipersiapin sama teman-teman nih nanti kalau kedepannya juga mau daftar di formasi Jaksa? Betul. Nah, untuk formasi jaksa yang harus menjadi perhatian ya, yang pertama tentunya adalah ijazah. Ijazah kita adalah ijazah S1 dari Fakultas Hukum dari universitas yang diakui dan terakreditasi minimal B. Dan juga ada batas indeks prestasi kumulatif. Minimal itu untuk formasi umum itu 3,0 pada zaman itu. Oke, Dan jadi ada ijazah. Terus yang kedua apa lagi nih yang perlu? yang berikutnya itu Perlu TOEFL nggak? perlu Kak. Oh, Nah, formasi Jaksa perlu TOEFL ya? perlu. Jadi waktu Mas Yustian daftar nih pakai TOEFL juga? Pakai dong Kak. TOEFL-nya berapa waktu itu? 800? Enggak lah. Kan minimal kan 450 saat itu ya. Oke. Iya. Terus yang ketiga ada nggak syarat tertentu nih, misal umur gitu, usia gitu? Ada nggak maksimal usia untuk pendaftaran formasi Jaksa nih? Nah, mungkin kalau untuk ini apa usia dan sebagainya Kita tanya juga ke bisa dilihat aja di pengumuman resminya Nah, nih. oke. Takutnya nanti pas kita ngejelasin kan kita udah termasuk angkatan tua nih Mbak Evi ya. Nah, tapi takutnya nanti udah ada terjadi perbedaan informasi, nanti bisa cek aja ya di link di bawah ini ya. Oke. Nah, terus selanjutnya tuh ada kan tadi tahapan selanjutnya ada tahapan SKD. Nah, kalau tahapan SKD ini ngapain aja sih Mbak Naya? Nah, kalau misalnya tahapan SKD ini ada beberapa tahapan yang kita harus coba untuk tes. Yang Oke. pertama apa? TKP. TKP itu tes karakteristik pribadi. Yang kedua ada TIU. TIU itu tes intelijensia umum. Oke. Terus juga yang ketiga ada apa? TWK. Ada TWK, yaitu tes kewarganegaraan. Nah, di situ 3 itu yang menurut saya memang kita harus benar-benar ya Itu soalnya belajarnya. apa sih? Mbak Naya soalnya esai atau pilihan ganda gitu? Soalnya pilihan ganda. Kalau Mbak Naya Ah. sendiri waktu itu ada les nggak? Atau cuma belajar mandiri aja? Iya. Oke, kalau saya waktu itu belajar mandiri aja. Oke, coba Jadi belajar kita mandiri ya. iya kita cek di YouTube. Nah, kayak gini saya juga nonton nih. Waktu itu ada dari kejaksaan mana podcaster kayak gini tips and triknya. Iya, iya. Karena biar kita tuh nggak tegang ya pada Iya, saat Betul, iya, iya. betul. jangan terlalu kaku. Jadi di Oke. mana-mana kita harus lihat YouTube Betul. gitu, Nah. belajar dari YouTube. Kan Mbak Naya udah melewati tuh tahapan tes tadi ya Iya. untuk SKD ini. Yang paling susah yang mana sih? Yang paling sulit itu TIU menurut Kenapa? saya ya. Bukannya Kalau- jago matematika ya? Nah, itu dia matematika itu agak sulit ya. Oh, Gitu. Soalnya kayak ya. gitu. Iya, mungkin yang bisa dari matematika itu hanya deret. Atau- Deretan ya kan. Kayak gitu ya. Dulu saya hanya bisa deret. Kalau misalnya sisanya itu jadi saya tips and triknya itu adalah kita kerjain dulu yang kita bisa. Yang Oke. pertama yaitu TWK dulu. TWK kan lebih mudah ya. Gitu. Setelah TWK TKP dulu saya Oke, kerjain. Jadi nggak harus urut ya mengerjakannya ya Mbak Tidak Naya harus ya? urut, jadi nanti kita bisa back gitu, Oh. bisa kembali untuk mengerjakan soal selanjutnya atau sebelumnya kayak gitu. Tapi ya ingat juga harus ada waktu itu. Jadi Oke. ada waktunya, jangan sampai kita terseling dari waktu itu ya. Jadi Oke. lebih baik kerjakan yang lebih mudah dulu Iya, iya. dan jangan terlalu dipikir 3 kali. Oke. Jadi cukup 2 kali memikir langsung jawab. Oke. Karena kebanyakan orang itu kayak udah times out, udah diklik bingung lagi jawabannya kayak Bingung gitu. lagi. Mbak Evi, Iya. Mbak Evi, kan ini kan kita lagi masuk musim SKD nih sekarang. Iya. Pada saat podcast ini diambil teman-teman, ini masih dalam proses seleksi kemampuan dasar. Tadi udah dijelasin sama Mas Yustian, sama Teh Senaya. Jadi kalau misalnya SKD itu kurang lebih ada 3 ya, ada TIU, TWK, dan TKP. Iya. Nah, cuman sebelum orang bisa ikut tes SKD itu juga harus memahami nih tata tertibnya nih sebelum melakukan SKD. Nah, kalau setaunya Mas Yustian nih, apa sih yang tidak boleh dibawa, tidak boleh dilakukan pada saat SKD ini? Nah, untuk SKD ini
untuk mengikuti tesnya memang agak ketat Kak sebenarnya. Oke. Agak ketat. Ngalah-ngalah masuk bandara. Iya, masuk bandara karena masuk ke dalam ruangan aja itu kita digeledah. Oh, digeledah. Iya, jangan sampai ada peralatan apapun yang dibawa, termasuk bungkus-bungkus kertas pun tuh nggak boleh masuk Kak. Oke. Jadi memang benar-benar kita masuk ruangan itu steril, hanya boleh membawa kartu peserta, sama satu pulpen atau pensil. Sedangkan untuk kertas buram itu disediakan oleh panitia, dan itu gratis ya, nggak bayar ya. Oke. Nah, dan kertas buram ini nanti di akhirnya tetap diambil oleh panitia. Jadi untuk tes SKD ini kita memang nggak butuh bawa apa-apa lagi. Nah, namun untuk pakaian itu tetap dipatuhi. Jika disuruh memakai baju putih bawahan hitam, pakailah baju putih dan bawahan hitam, jangan sampai kebalik. Gunakan sepatu tertutup juga. Untuk menggunakan kerudung disesuaikan. Untuk jadwalnya jangan sampai salah lihat ya, karena kan ujian ini Kak dibagi-bagi nih, ada yang sesi 1, ada yang sesi 2, ada yang sesi 3. Nah, terutama yang untuk mengikuti ujian di Jakarta, jangan sampai salah pilih tempat. Lihat dulu lokasi ujiannya di mana. Karena di Jakarta itu ada beberapa titik lokasi. Misalkan ada yang dapatnya di BKN, ada yang dapatnya di Kanrek 5 BKN. Nah, jangan sampai kita mikirnya dapat di Jakarta pasti dapat di Kejagung. Siapa tahu lokasinya tuh bisa jadi di BKN. Jadi pastikan untuk lokasi ujian dan jam ujian itu teman-teman nggak salah. Pastikan jangan sampai salah. Oke deh, tadi kan Mas Justin udah jelasin nih untuk apa aja yang nggak boleh dibawa ya selama ujian. Mungkin kita balik lagi nih sedikit memberikan gambaran kepada Sobat Adiaksa kayak terkait TWK, TKP itu apa sih, kayak apa sih yang ditesin? Kan bentar lagi nih kan anak yang Sobat-Sobat Adiaksa ini juga ntar lagi udah mau mengikuti ujian SKD ya. Nah, mungkin bisa Mas Justin gambarkan nih sedikit ya. Untuk TIU, tes intelijensia umum. Nah, ini tes intelijensia umum ini banyak terkait seperti ilmu eksa gitu Kak. Jadi kalau kita aja masuk sekolah dulu bilang tuh kali bataku, kali bagi tambah kurang. Kayaknya zaman kita udah beda ya. Udah beda ya. Kayaknya masih kelahiran 80. Masih muda lah kita kayak gitu lah. Kita sangkatan. Nah, itu banyak operasi matematika dasar. Nah, cuma yang membuat kadang pikiran kita kacau tuh Kak, dibatasi waktu seperti tadi bilang Kak Sanaya itu. Jadi satu nomor itu estimasi kita itu paling banyak itu cuma 30 detik. Jadi kita harus memang bisa berpikir cepat nih. Jadi memang banyak latihan itu sangat bermanfaat sekali. Ini sekarang TWK dulu karena Mbak Sena ini muka-mukanya Nusantara. Nusantara sekali ya. Kalau TWK itu ngebahas apa sih? Apa aja sih? Bahas tentang dulu kalian pernah bahas PKN? PKN itu ada PKN kan? Penghitungan kerugian negara? Bukan. Apa itu TKN. Oh, TKN. Terus apa nih? PKN itu bukan. PKN itu seperti pendidikan kewarganegaraan yang ada di SMP pada saat itu SMP. SMA juga masih ada ya PKN. Nah, itu jadi kayak bahas-bahas sejarahnya Indonesia. Bahas-bahas sejarah Indonesia seperti presiden kelima siapa? Itu ada ditanyain kan? Ada. Terus udah juga ada terkait reformasi Indonesia seperti apa dan lain-lain kayak gitu. Kalau untuk TWK ya. Dan menurut saya itu karena hafalan atau misalnya pengingat aja lebih mudah daripada dibanding yang TIU tadi ya, kalibata tadi. Kali bagi tambah kurang karena kita mesti tulis itu kan. Tapi kalau misalnya TWK 30 detik kalau kita udah ingat langsung diklik itu. Misalnya ini udah TIU, TWK, meskipun ini podcaster juga tetap pengalaman CPNS juga kan. Enggak juga ya. Cuma kami dua ya. Ini podcaster berhak untuk bertanya. Ya, terus nah, sekarang tanya nih sama podcaster nih Bu Evi nih. Bu Evi pernah ikut CPNS pernah ya? Iya. Oh iya. Makasih Kak Jepin. Tapi kalau di pengalamannya Mbak Evi waktu itu, TKP itu kurang lebih ngebahas apa sih? Sebenarnya TKP itu lebih membahas kayak nilai-nilai sih ya. Nilai-nilai terkait yang ada di Pancasila diterapkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Misal nih dalam suatu situasi kita tuh harus bersikap seperti apa. Sebenarnya dari jawabannya itu nggak ada tuh nilai 0 atau nilai salah. Tapi jadinya jawabannya itu scoring. Nilainya dari 1 sampai 5. Jadi kalau yang paling mendekati, yang paling sesuai dengan jawaban dari yang pembuat soalnya ya kita dapat nilai yang paling maksimal, dapat 5. Tapi kalau nggak sesuai ya 1. Misalnya nih kalau kita dalam situasi di situasi yang
antara pekerjaan dengan keluarga kita lebih mementingkan mana. Nah, itu kurang lebih seperti itu deh Iya. soal-soalnya. Atau mungkin Mas Jeff juga nih kan? Nah, saya punya pengalaman. Oke. Ini pemirsa podcast Adiaksa, ini soalnya ini muncul di pertanyaan saya. Apa tuh? Kurang lebih kasus posisi seperti ini. Kita posisi lagi berkendara waktu itu. Kita lagi berkendara, ada sampah di jalan. Pilihannya itu ada 5 pilihan gandanya ya. Oh iya, oke. Kurang lebih ada yang jawabannya itu kita turun dari mobil dan membuang sampah pada tempatnya. Sampai yang terburuk itu kita jalan aja tanpa menghiraukan. Ya tentu saya pribadi akan turun dari mobil dan akan membuang sampah itu dan masuk lagi ke mobil saya. Nah, itulah TKP yang mendapatkan nilai paling tinggi, poin 5. Oh iya. Iya, tapi kalau misalkan kita langsung pergi saja atau ikut membuang sampah lagi sembarangan, ya poinnya akan menjadi 1 yang tadi dijelaskan Mbak Evi ya. Oke. Tapi intinya ketika kita mengerjakan SKD untuk TKP khususnya ya jawaban yang paling Yang paling baik benar, lah ya. paling Iya, benar, paling Yang baik pada dan rasional ya, pada dan umumnya. mematuhi peraturan juga mungkin ya. Ya, yang betul. pokoknya menginikan nilai-nilai lah ya, Betul. nilai-nilai Pancasila kita. Nah, tadi udah nih TKP, TIU, mungkin yang tadi TWK ada Mas Yustian mau nambahin apa nih TWK? Tadi kan udah dijelasin nih sejarah, reformasi. Mungkin ada yang di tahunnya Mas Yustian juga? Nah, untuk TWK ini ada yang hafalan. Oke. Nah, karena kan setiap lamar ini beda-beda nih. Betul. Iya. Kode soalnya kan sempat diskusi tuh setelah selesai. Kamu gimana? Kamu gimana? Oh, yang ini dapatnya lebih pada sejarah Indonesia. Iya. Dulu kerajaan pertama apa, presiden pertama apa, perjanjian Linggarjati lah segala macam. Nah, sedangkan di soalnya saya itu di TWK itu ada semacam pelajaran kalau zaman dulu tuh P4 P5 lah kayak pendidikan itu? pengamal Pancasila itulah ya. Aduh. Itu zaman orang tua kita, zaman kita nggak ada itu. Saya juga nggak tahu tuh ada itu ada. Tunggu dulu. P5 Ini tunggu itu dulu ya. sebelum lanjut nih. Iya. Mas Yustian kelahiran tahun 7 berapa atau 8 berapa Ya, nih? jangan gitu, kita semua satu angkatan. Oh, iya. Kita berbeda. Karena Mas Basnya masih P4 Ah, nih. iya. Iya. Tapi Nah, random ya, makanya ada ini Iya. ya pertanyaan. Dan pertanyaannya itu seperti pertanyaan TKP mirip-mirip. Oh, mirip-mirip. Nah, bedanya kalau di TKP setiap jawaban itu masih diberi nilai. Oke. Sedangkan kalau di TWK ini antara 2, benar atau salah, dapat Betul. skor atau 0. Iya. Karena semua jawabannya itu benar. Cuma kita harus lihat mana jawaban yang paling benar. Paling benar. Menurut saya kemarin kesulitannya di situ. Namun untuk yang sejarah-sejarah itu alhamdulillah nggak ada kesulitan ya, karena sudah kita latih dan sudah terbiasa. Karena bercermin juga tahun-tahun sebelumnya itu kan Hampir mirip-mirip ya mirip-mirip soalnya. sebenarnya, mirip-mirip. Cuma di tahun kita Jadi- ini ada yang memang soal kita tadi tuh loh, Kak. Iya benar, ada beberapa Iya. soal yang baru, tapi kalian udah nonton di YouTube pun itu ada beberapa soal yang hampir mirip. Iya. Hampir mirip sekali. Oke, Gitu. jadi tadi teman-teman semua bahasanya sekarang udah tadi tahap administrasi, terus habis itu lanjut ke tahap SKD, ada TIU, TWK, TKP, ya kan? Terus ada batas ambangnya juga ya. Ya, ada nilai ambang batasnya. Nilai ambang batasnya. Kalau dulu Setiap. si Mbak Naya ini ikutnya jalur umum, ada Kumlaut? batas ambang yang berbeda nggak? Oh, Jalur umum ya. Kalau umum sama kumlaut itu nilai ambang batasnya beda. Oh, iya. Kalau umum itu dulu TWK-nya 65. Terus kalau misalnya untuk TIU ada di 80, angka 80. Dan untuk di TKP-nya ada di 166. Oke. Oh, jadi itu harus Iya. dilewatin semua ya? Harus batas dilewati ambangnya ya? atau pas di situ. Kalau Jadi misalnya ada salah nilai satu ambang yang nggak memenuhi ambang batas nih, misalnya kita TKP-nya skornya di bawah yang diminta, Iya. itu lolos nggak sih? nggak lolos. Oh, nggak Jadi lolos harus ya? sesuai di ambang batas tadi. Kayak tadi kan 85 gitu, Oke, dan juga masing-masing ada, itu ada ya? 80 dan Oh, juga 166. Kalau misalnya untuk Mas yang Yustian kumlaut kemarin ya. jalur apa? Dulu saya jalur kumlot, Kak. Wih, Nah, kalau kumlaut, keren banget nih kumlaut. kumlaut Keren, ya. keren. Tepuk tangan dulu buat Yustian, kumlaut. Kalau kumlaut berarti ada juga nggak kayak gini ambang batas per tiap nilai ya? Maksudnya kan itu kan tadi SKD itu dibagi ada tiga ini ya, tiga poin lah ya, tiga bagian, ada ada TIU, TWK, TKP, dan harus melewati ambang batas dari masing-masing nilai tersebut. Nah, kalau di formasi kumlaut nih ada juga kayak gitu nggak, atau lebih tinggi atau gimana tuh? Untuk formasi kumlot dulu itu yang diberi ambang batas tuh cuma di TIU. TIU itu minimal 85. Namun untuk total atau akumulasinya itu harus
311. Nah, bedanya untuk jalur kumlot itu mereka nggak memberikan batasan untuk TWK dan TKP. Nah, sedangkan untuk akumulasinya lebih tinggi nih daripada yang umum. Hanya saja untuk dua kategori tadi itu nggak ada ambang batasnya, nggak dibatasi berapapun, asalkan nanti total akhirnya 311 dan TIU-nya itu minimal 85. TIU di kurang atau di bawah 85 meskipun nanti total akhirnya 400 pun itu sudah gugur, Kak. Oh, sudah gugur ya, jadi nggak bakal Ketentuan. lolos ya? Iya, Kak, benar sekali, Kak. Tuh Sobat Adiaksa, semoga informasi yang ini bisa memberikan ini ya teman-teman pengetahuan ya. Oh, kalau tes berarti paling enggak skornya kalau untuk umum tadi yang sudah Mbak Naya jelaskan, untuk yang skor kumlotnya seperti yang Mas Yustian jelaskan. Nah, tadi kita udah jelasin nih terkait tahapan SKD-nya. Nah, sekarang lanjut nih ke tahapan SKB nih. Nah, tunggu dulu. Jeff, Ini sebelum dulu. kita masuk ke SKB, kan kita harus tahu dulu kan kita bakal masuk ke SKB atau enggak. Oh iya. Meskipun saya podcaster tapi tetap jadi narasumber juga di sini. Oh iya. Nggak bisa dong. Oh, nggak bisa. Iya, Oke, iya, tapi iya. sedikit menambahkan saja teman-teman. Tadi kan sudah disampaikan sama Mbak Senaya sama Yustian, meskipun nilai tersebut sudah lolos dari nilai ambang batas, tapi tetap ada namanya sistem perankingannya. Jadi bisa saja ambang batasnya sudah lulus, misalkan untuk jalur umum tadi untuk kumlot misalkan 311. Tapi kalau misalkan poinnya pas 311 atau 312, tapi dari sistem perankingannya itu sudah sangat jauh di bawah atau melebihi 3 kali jumlah formasi, maka itu tidak bisa mengikuti SKB karena lulus secara nilai tapi gagal secara perankingan. Okay. Nanti kalau untuk informasi lulus atau tidak SKD biasanya dari sistem, dari website ataupun dari pengumuman dari instansi resmi ya. Nah, sekarang baru nih kita masuk nih Biropek. Iya. Kita masuk nih habis ini ke SKB. Tahapan SK. SKB singkatan dari apa? Apa? Seleksi kompetensi. Oh iya, tidak. Gimana sih Mas? Untung udah di briefing tadi ya. Iya, untung udah di briefing tadi. Makanya. Ini kita lagi pulang deh. Apa itu tahapan SKB? Seleksi kompetensi Bidang. Oke, jadi apa nih? Mungkin gini aja deh, Mbak Naya jelasin dulu. Tahapan SKB ini ada berapa tahapan? Maksudnya SKB itu terdiri dari berapa tahapan? Intinya aja dulu, nanti kita baru mendetail deh. Pertama Oke, apa? jadi Ada SKB apa? itu substansinya ada banyak ya tahapannya. Yang pertama ada wawancara juga. Satu wawancara. Wawancara. Enggak, yang pertama apa nih? Wawancara dulu langsung. Wawancara, Oke, ada wawancara. dua. Terus sebenarnya tergantung. Semisal waktu itu di Kejati Jabar itu wawancara dulu, atau misalnya di Iya, beda-beda. Kalau di kamu gimana, Mas Yustian? DKI Saya dulu di itu Kejati. kesehatan CAT dulu sih. Oh, CAT dulu. Iya. Ya, CAT Nah, dulu. iya ada Nah. beberapa. Jadi misalnya tahapan pertama CAT. CAT itu kita seperti yang bidang-bidang ya. Terkait tentang hukum. Oke, tadi ada Iya, CAT. CAT. Habis itu lanjutnya Nah, apa udah tadi? CAT ada yang namanya tes Wawancara. kesehatan. Tes Pada saat kesehatan. saya ya, Oh, oke. tes kesehatan. Lalu setelah itu ada yang tes? namanya wawancara. Wawancara. Nah, kalau sekarang yang tahun 624 ini katanya ada nambah nih, Kak. Apa itu? Nambahnya Apa itu itu? ada tes kompetensi skill. Oke. Ada tes Baru. skillnya. Iya, Apa itu? tes skill yang baru itu kita dikasih yang namanya LO, lalu kita harus iniin dari segi yuridis. Jawabnya dari Katanya analisis. gitu, jawabnya analisis dari segi yuridis. Nah, Katanya ini ada yang baru. Kalau yang tes apa? Yang tes kompetensi skill tadi ya ini ya? Skill tadi Iya, ya? Pengalaman kompetensi kerja gitu ya? skill. Atau apa sih Mas Dian? Kita tahu nggak? Nah, ini baru ya, baru 2 tahun, Kak, Baru sebenarnya. 2 tahun Ini yang pas lalu tahun ya, kita pada nggak ada saat ya? Nggak ada, kita kita itu nggak ada. belum ada yang namanya tes skill baru tahun ini. Jadi kalau misalnya kalian lihat YouTube yang sebelumnya, mungkin tidak akan ada tes ini. Nah, ini adalah penambahan baru. Jadi kalian jangan kelewat nih ada Iya. tes ini, nanti kelupaan lagi. Hanya ada 3 tes, ternyata ada 4 tes. Nah, dan gitu. itu tes ini diperuntukkan untuk siapa aja? Lulusan S1 juga iya ya? Lulusan S1? Iya, lulusan S1. Nah, kalau misalnya untuk calon jaksa, tesnya seperti tadi. Kalian nanti akan dikasih beberapa soal atau beberapa legal opinion yang nantinya kalian analisis dari segi yuridisnya, seperti itu. Nah, itu Mbak Naya untuk tes kompetensi skill tadi itu tiap orang yang mengikuti tes itu beda-beda atau sama sih semuanya? Nah, info dari adik saya itu, Oh, ya? itu
beda-beda. Oh, beda-beda ya. Jadi iya tergantung, misalnya ada yang dapat LO, ada yang dapat dakwaan, atau ada yang dapat kes-kes lainnya. Oke. Oh, jadi Gitu. tergantung pada saat dia datang di ujian tersebut Iya. dikasihnya permasalahan seperti apa. Permasalahan seperti apa. Tapi berkaitan dengan bidang atau kompetensi yang dia daftar ya. Ya, kompetensi yang dia daftar. Oh, Kalau calon jaksa mengenai tentang hukum. Jadi dianalisa secara juridis ya. Iya, benar, dianalisa Nah, secara Ini kan juridis. tadi kan terkait dengan CAT atau kemampuan skill ya. Nah, tapi kalau di pengumuman dari resmi kejaksaan juga ada tes kesehatannya juga ya. Iya. Mungkin Iya. pengalaman dari Mas Yustian terkait tes kesehatan dulu tuh ngapain aja dan sekarang tuh gimana sih? Nah, untuk tes kejaksaan ini, terutama di tes kesehatan ya, tes kesehatan ini sebenarnya harus menjadi perhatian ya buat rekan-rekan semua, karena sifat dari tes kesehatan ini adalah menggugurkan. Oke. Dan menggugurkannya itu adalah di mana ada salah satu komponen dalam tes itu yang dinyatakan kita tidak lolos atau dinyatakan TMS. Nah, untuk kesehatan ini ada beberapa rangkaian. Yang pertama itu adalah melakukan penimbangan terhadap tinggi dan berat badan, yang mana nanti akan diperoleh hasil BMI sebagaimana di administrasi di awal tadi. Nah, bedanya ya, untuk beberapa tahun yang sebelumnya itu menimbang itu di awal di administrasi, namun di angkatan kita itu menimbang itu adalah ketika kita melakukan tes kesehatan. Jadi nanti memang benar-benar kita menimbang, menjaga berat badan kita ya dan tinggi badan. Itu nanti ada rumusnya sendiri untuk mendapatkan BMI. Nah, untuk BMI calon jaksa itu adalah 25. Sedangkan untuk yang non jaksa itu adalah 28 BMI-nya. Jadi untuk jaksa memang agak lebih ketat ya BMI-nya. Nah, Mas Yustian, jadi kalau tes kesehatan ini cuma berkaitan dengan fisik doang, tes kesehatan fisik, atau ada tes lainnya kan, misalnya psikotes lagi atau seperti apa? Coba dijelasin deh. Nah, untuk calon jaksa tadi kan ada BMI, nanti BMI itu ada lagi namanya tes tensi, kemudian untuk jantung, EKG dan semuanya lah ya, MCU secara general itu sama. Namun ada juga tes yang lain seperti tes psikotes, tes kejiwaan. Untuk tes psikotes ini yang nggak jauh-jauh berbeda lah dengan psikotes pada umumnya. Nah, di tes psikotes ini ada wawancaranya lagi nggak? Atau cuma mengerjakan soal atau seperti apa tuh Mas Yustian? Untuk psikotes ini ada wawancaranya juga, Kak. Oh, wawancara Iya. psikolog ya? Iya, wawancaranya ini mereka menguji kesesuaian hasil psikotes kita secara tertulis dengan pernyataan kita saat kita ditanya jawab oleh pewawancara. Jadi jangan sampai kita itu tidak konsisten, karena ketidakkonsistenan kita dalam menjawab itu berarti menunjukkan bahwa nilai kita itu sebenarnya nggak bisa bagus ya, nggak sesuai dengan kepribadiannya. Nah, tadi kan Seperti udah itu nih ya. Mas Yustian jelasin nih, tadi udah tes apa namanya Kesehatan. bidang, Iya. kompetensi skill udah, terus tes Kesehatan. wawancara. Oh Bu, Iya, izin Kak, Namanya ya, buta warna itu Oh, nggak buta boleh, warna. itu Gitu ya? fatal ya. Jadi ada namanya tes buta warna. Nanti Betul. kita diberikan macam buku ini, ada semacam ular lah angka, antar ada diarahkan ini angka berapa, ini membentuk apa. Jadi kalau buta warna itu syarat mutlak yang nggak bisa ada scoringnya. Memang sekali lolos ya lolos, sekali nggak lolos ya langsung gugur, Kak. Oke, jadi tadi tes kesehatan itu ada tes fisik secara keseluruhan termasuk buta warna, terus ada juga tes psikotes yang juga selain mengerjakan soal-soal juga ada wawancara sama psikotesnya juga, psikolognya juga. Terus tadi kan udah juga dijelasin nih ada kompetensi skill bidang, berarti udah dua nih ya. Udah dua. Dijelasin. Nah, kalau CAT-nya sendiri itu apa sih soal-soalnya, itu ngerjain apa lagi? Apa kita esai lagi atau kita mengerjakan soal secara pilihan ganda atau seperti apa? Coba Mbak Naya jelasin Oke, deh. waktu tahun saya itu pilihan ganda ya. Pertanyaannya benar-benar hukum, PIH PHI. Mungkin kalau misalnya anak S1 baru masuk itu kan semester 1 ada PIH PHI. Iya. Nah, itulah yang dites. Terus juga jangan lupa asas-asas. Oh, asas-asas juga Asas-asas ya? itu ada. Hampir dulu hampir 10 soal ada asas-asas. Jadi ada 40 asas hukum itu. Saya baca itu semua, saya hafalkan itu semua. Lumayan 10 ya kan. Bantu saya Semua ya. keluar semua. Aduh. Jadi tips and triknya hafalkan asas-asas. Itu yang pertama. Yang kedua yang terkait pasal-pasal pencurian juga ada gitu. Jadi sebenarnya waktu CAT yang tes CAT itu lebih ke dasar-dasar ilmu hukum Iya. ya? Iya, dasar-dasar ilmu hukum. Jadi belum ada sampai konkret jaksa seperti apa dan lain-lain. Mungkin ada beberapa ya, tapi hanya 2 soal atau 3 soal. Sisanya itu benar-benar umum.
umum hukum ya, Hukum ya, jadi kayak awal PIH, dasar-dasar PHI, PIH, PHI, asas-asas. asas-asas itu beneran ada 10 soal pada saat saya ya. Ini kan tadi kan CAT nih, udah Iya. CAT, Yang udah paling gong kesehatan nih. Ini yang Nah. paling terakhir itu ada tes wawancara. Nah, iya. Wawancara ini, Wawancara, wawancara itu ya. biasanya sama pimpinan ya. Iya, sama Betul. pimpinan. Tergantung lokasi pendaftaran, kalau misalnya tingkatnya Kejagung, mungkin pimpinan tingkat Kejagung, ataupun kalau misalnya di Kejaksaan Tinggi, ya mungkin pimpinannya di tingkat Kejaksaan Tinggi. Iya. Nah, mungkin ini pengalaman dulu dari tes Senaya lah. Iya, benar ya. Tes Senaya waktu itu daftarnya di pendaftaran di mana? Saya waktu itu daftar di Kejati Jabar. Kejati Oke, Jabar. Iya, jadi waktu itu saya ke Kejati Jabar untuk wawancara. Nah, ini Wow. agak tegang ya. Iya. Karena Oke, kan agak kayak tegang. ya ampun diwawancara sama yang berbintang gitu kan. Itu apalagi masih baru awal-awal ya, belum ngerti apa-apa. Yang kalian harus siapkan adalah apa? Mental. Skripsi. Oh, nggak skripsi. Oke, skripsi iya. Oke, siapkan. ini kita tes dulu nih. Iya. Judul skripsinya apa waktu itu? Peraturan menteri dulu. Oh. Peraturan menteri. Jadi skripsi mau skripsi kalian pidana, perdata maupun HTN dan HAN, karena dulu saya HTN HAN tetap saya bawa. Jadi yang ditanya dulu saya sama izin Bapak Asep Nana Mulyana, dulu saya diwawancari oleh Pak Asep Iya. Selaku dan apa waktu itu? selaku Kajati Jabar. Oke. Iya pada saat itu. Sekarang udah jadi apa nih Mas? Sekarang sudah menjadi Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum di Nah, Kejaksaan. izin Pak. Jadi pada saat itu saya ditanya nih, Iya. pertama kan bisa bahasa Inggris atau enggak gitu. Bisa nggak Mbak Naya? Waktu itu saya cuma introducing aja. Oh. Jadi Mungkin kita tes dulu kali ya. karena Kita tes. How are you today? I'm fine, thank How are you. you? Jadi Oke, iya, betul, serius. Itu the topik ya. Nah, itu the terus topik. karena pada saat itu kan yang kita tahu ya bahasa Inggris hukum dan bahasa Inggris biasa itu berbeda. Beda. Daily ya. Takutnya saya salah ucap nih, Iya. apalagi bahasa Inggris mengenai skripsi. Iya. Gitu. Sebenarnya beda-beda ya di setiap ini. Cuman waktu itu Pak Asep menyuruh saya untuk pakai bahasa Inggris. Pakai bahasa Inggrisnya untuk perkenalan aja. Kalau Oke. misalnya memang tidak bisa bahasa Inggris bisa disampaikan gitu, disampaikan bahwa untuk perkenalan saja atau seperti apa. Kalian kan bisa ya untuk mengingat perkenalan kan. Hello, my name is. Nah, itu dasar saja. untuk bahasa Tapi yang Inggris, utama ya. ditanyain selama tes wawancara ini berarti terkait skripsi ya Mbak Oh iya, Naya? yang pertama terkait skripsi, Terus kedua? yang kedua isu-isu di kejaksaan. Nah, waktu itu Iya, isu-isu kasus-kasusnya, terus juga apa yang kita ketahui tentang kejaksaan. Oh. Nanti akan ditanya. Dan juga ada kritik kejaksaan. Pada Oh, saat kritik itu kejaksaan ditanya, coba kritik Kejati Jabar. Pada apa saat itu itu? saya ditanya, baik Bapak siap izin Bapak untuk sarpras, mungkin kurang ada beberapa yang kurang memadai. Padahal Kejati Jabar menurut saya bagus loh saat ini. Iya bagus, tapi saya disuruh kritik. Oh, disuruh pada saat itu kritik. sudah bagus Bapak, tapi disuruh kritik. Disuruh kritik. Bingung ya. Mungkin hanya beberapa aja gitu. Iya. Terus untuk isu-isu di kejaksaan atau misalnya kasus-kasus yang lagi booming gitu. Pada saat itu Pada ya. saat itu gitu. Misalnya sekarang yang lagi booming mungkin kasus timah yang akan Oke. ditanyakan atau kasus itu ya Harvey Mois dan Iya. lain-lain. Mungkin lebih ke juga kadang pimpinan ini bertanyanya juga di luar dari perkiraan ya. Misal mungkin Iya. yang viral di wilayah tersebut Iya, ya kan. iya, benar, Yang benar. viral se-Indonesia ya. Benar, semisal saya waktu itu ditanya yang kasus yang Anda ketahui di Kejati Jabar itu apa? Bisa jawab nggak dulu Mbak Bisa, Naya? saya udah bisa ya? menyiapkan kasus-kasusnya. Jadi jangan lupa ya, kalau misalnya udah mau wawancara, ingat isu dari kejaksaan keseluruhan apa aja. Dan kejaksaan pada kalian mendaftar. Jangan sampai nanti ditanya, ada kasus apa nih di Kejati Jabar? Nggak tahu. Wah, masa kayak gitu kan. Nah, Understood. jadi Understood. Iya, jadi kita jelaskan. Terus nanti apa pendapat kita? Misalnya dari kasus itu apa pendapat kita? Waktu itu pendapat saya mengedepankan hati nurani. Contoh Oke. seperti itu. Oke. Nah, karena kan kita punya tagline ya. Iya. Kayak contohnya di Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi kan tagline-nya Prosmart. Nah, kalian bisa jelaskan itu Prosmart itu apa atau apa. Oh, jadi harus kita mengenal ya. Iya, mengenal profiling dulu. Jadi sebelum kita wawancara, kita profiling dulu. Siapa nanti yang akan menguji kita? Iya. Siapa nanti di mana tempat kita Lokasi, diuji, iya. lokasi diuji. Itu tips and triknya. Jadi Kayak slogan-slogan. iya, slogan-slogan yang ada di Kejati Jabar itu apa aja gitu. Iya. Slogan-slogan yang ada di KI Jakarta itu apa aja kayak gitu. Terus rasanya gimana habis selesai wawancara gitu? Oh iya, saya juga dites ini untuk jalan. Jalan apa nih? Jalan apa nih? Jalan PBB. PBB Oh, iya. Oke.
aja. Mungkin bisa dipraktekkan dulu ya. Jadi Ada PBB singkat meja. saja, balik kanan. Oh iya, jadi ada juga. Ada. Tiba-tiba Balik suruh kanan, berdiri siap dong. jalan. Nah, teman saya juga waktu itu di Kejagung juga ada kayak gitu. Jadi mungkin beda-beda setiap Beda-beda ya. wawancara, tapi intinya hampir sama lah. Jadi sebenarnya Iya. tes wawancara ini seru ya Mbak Naya? Seru. Agak walaupun Walaupun dak-dikduk, tapi ternyata kayak Iya, ada yang menunggu tiba-tiba kan. beda gitu ya. Nanti ngomong apa gitu, tapi enggak. Udah dipikir mau ngomong apa, ternyata disuruh PBB. Iya, di PBB Mungkin ternyata. kita bisa minta penonton kita untuk bahas Naya untuk PBB kali. Nggak usah. Oh, nggak usah. Jadi intinya yang harus tips and trick yang harus disiapkan adalah kalian bikinlah satu selembaran itu kasus-kasus yang terkini, terus juga kasus-kasus yang ada di wilayah kalian daftar, terus juga untuk PBB kalian persiapkan aja PBB siap Skripsi jalan juga gerak. jangan lupa ya. Skripsi. Skripsi Jadi kalian skripsi tentang itu apa? kalian jangan gugup, langsung aja di kesimpulan karena nanti akan ditanya inti dari skripsi kalian apa dan saran dari kalian itu apa. Misalnya skripsinya ini gitu. Saran saya untuk adanya perubahan dari peraturan apa dan lain-lain. Jadi tadi udah dijelasin itu, ditambah ada wawancara bahasa Inggrisnya ya. Iya, Perkenalan nah dirinya. wawancara bahasa Inggris ini nggak semuanya sebenarnya, tapi pada saat itu saya disuruh pakai bahasa Inggris, tapi ya sesuai kemampuan saja. Oke. Kalau memang hanya bisa introducing ya Inggris. Nah, ini itu kan keunikannya pengalamannya. Naya Ya, ini nih. pengalamannya Mbak Nah, Naya. kita Sekarang ke kita ke Mas Justian. Iya, coba dijelasin nih Mas Pengalamannya seperti Justian. apa? Waktu itu daftarnya di mana? Pengalaman wawancaranya gimana dan siapa yang mengujinya nih Mas Justian? Nah, dulu saya itu wawancara SKB ini di Kejaksaan Agung dengan salah satu eselon 1 di bidang pembinaan. Untuk pertanyaannya tuh yang nggak sebanyak bahasanya tadi ya sampai PBB ya. Nah, saya tuh di awal tuh udah ditanya apa itu pugging. Apa? Pugging. Pugging. Pasti nggak tahu kan? Oh, nggak tahu, nggak tahu. Ini informasi baru. Soalnya kita bertiga juga tanya apa itu? Apa Pugging. itu Bukan, sebenarnya? ternyata percobaan yang dimaksud. Kami podcaster tidak tahu. Iya. Dulu saya tuh nggak sangka ternyata yang ditanya itu dasar-dasar. Oke. Apa itu dalneming? Oh, Iya, dan Penyertaan. Penyertaan. Jadi yang ditanya tuh bahasa-bahasa Latin. Tapi kita kadang pernah dengar, kadang nggak. Tapi untungnya kemarin saya belajar sih. Jadinya tahu lah ya, Oke. bisa menjawab lah ya. Kalau Mas KUHP. Justian udah nggak heran lagi untuk terkait itu pasti udah di luar Udah, kepala udah di luar Mas kepala. Justian kan? Udah kemana-mana dong. Oh iya, kami juga mengingatkan narasumber kami ini semua sudah magister hukum semua ya. Iya. Yang di sini magister hukum dari mana? Dari Gajah Mada. Gajah Mada, dan ini dari Universitas Indonesia. luar biasa. Itu Mbak juga termasuk jaksa berprestasi ini. Oh kan? iya, kita lupa memperkenalkan. Jadi teman-teman narasumber di sini merupakan salah satu atau salah dua jaksa berprestasi dari pendidikan jaksa di pendidikannya. Iya. Mungkin dari Mas Justin ini peringkat berapa waktu itu? Ya peringkat 10, peringkat pertolongan Tuhan lah ya. Memang kalau peringkat 10 atau peringkat pertolongan Tuhan ini suka merendah hati. Dan yang ini Bu Senaya peringkat? Ya, saya peringkat 4. Empat gue luar empat. Yang limanya biasa. soalnya Jefferson. Iya. Iya, saya 9-nya Mbak Evi. Jadi ternyata yang masuk psikologis Selalu ya Jangan sebenarnya. Iya, sebelum janjian. pilihan, ya. Atau kita jadi narasumber aja panggil podcaster aja. Iya. Nggak usah, oke. Oke, kembali lagi. Jadi waktu itu ditanyain terkait bahasa-bahasa Latin Iya, ya. bahasa-bahasa Tapi Mas Latin. Justian bisa jawab nih. Iya masih bisa setelah adanya bahasa-bahasa Latin itu ditanya untuk KUHP itu ada berapa buku. Oke. Nah terus sampai berapa pasal. Nah untung saya masih ingat tuh 269 ya. Terus buku satu itu berapa pasal. Itu berapa pasal. Nah buku satu masih bisa lah sampai 63. Buku 2, buku 3 udah nggak tahu lah ya sampai Tuh, pasal berapa. Sobat Adiaksa sudah terlihat kan prestasinya Mas Prestasi Justian ini. biasa. Sampai semua aja terkejut kan mendengar penjelasannya itu Mas ya? Ini Justian. di luar skrip ya teman-teman. Iya, di luar skrip, tapi memang pertanyaan itu yang diberitahu. Di awal ditanya bahasa Inggris aktif atau pasif, ya saya mengakui lah ya, saya Aktif. pasif aja. Mungkin Mas Justian bisa bahasa lain, bahasa daerah Iya. mungkin atau bahasa Arab, Iya. bahasa Iya. Mandarin mungkin bisa. Bahasa Rusia. Bahasa Jepang taunya haido. Konnichiwa. Iya, konnichiwa, konbanwa, Annyeonghaseyo. Korea, Korea. Korea kan. Oke, ini jadi melenceng kemana-mana. Iya. Back to the topic, back to the Iya, topic. iya. Kemarin lanjut juga tuh ditanyakan juga seputar skripsi. Skripsi. Nah, mulanya saya ditanya tentang pidana itu karena saya tentang perdata. Oke. Karena dibilang pewawancaranya karena Anda perdata, saya tanya pidana. Agak shock nggak? Ya agak shock sih sebenarnya. Nah, untuk skripsi itu kan saya tentang tenaga kerja nih, Iya. membahas tentang adanya perjanjian al-hidayah yaitu outsourcing ya. Saya ditanya
dari aspek undang-undang Cipta Kerja. Posisi kamu tuh di mana? Di pemerintah, di pengusaha atau pekerja atau buruh. Nah, karena kan kita berat nih menginjak pada kaki yang mana? Karena kan tenaga kerja nih kakinya banyak ya. Tapi kita berusaha seimbang. Nanti kalau kita duduk atau berinjak pada pekerja buruh, kita dianggap tidak pro pemerintah, dianggap kita selalu mengkritisi kan. Namun ketika kita selalu berpijak pada pengusaha atau pemerintah, kita dianggap tidak memihak pada rakyat biasa. Karena kan sebenarnya Undang-Undang Cipta Kerja itu kan dibuat kan agar menyeimbangkan keduanya ya. Karena kan kita tahu bahwa kan lebih banyak orang yang bekerja pada non pemerintah. Jadi pemerintah harus menganggap bahwa mereka itu mitranya pemerintah loh, seperti itu. Jadi tadi karena skripsi perdata ditanyalah pidana. Iya. Tadi ada tuh dasar pidana. Habis itu ditanya apa lagi nih? Mas Yustian, ada nggak juga ditanya terkait kasus-kasus besar yang sedang ditangani Mas Yustian gitu? PBB gitu. PBB nggak ada, kasus nggak ada. Cuma saya ditanya tuh tentang Trikrama Adiaksa. Iya, sama kan, untungnya bisa karena saya itu udah menghafal Satya Adi Wijaksana. Jadi memang sudah dipersiapkan. Udah dipersiapkan ya. Karena yang kita tahu kan segala sesuatu tentang kejaksaan itu wajib dikuasai. Nah, masuk Trikrama Adiaksa itu ya. Di teman-teman saya tuh nggak dapat itu, dapat yang lain seperti bidang-bidang dalam kejaksaan, siapa nama pejabatnya itu ada. Pas zamannya saya, pas dapat gelarnya saya, ditanya lah Trikrama Adiaksa. Untungnya bisa jawab. Bisa jawab. Dan pakai bahasa Indonesia tentunya. Oh ya, pakai bahasa Indonesia tentunya. Tapi berarti wawancara itu unik-unik ya, maksudnya nggak selamanya itu hanya berkaitan dengan hukum ataupun skripsi ya. Kayak tadi Senaya tiba-tiba disuruh PBB ataupun doktrin kejaksaan, nama-nama pejabat di kejaksaan. Nah ini enggak. Nah, tunggu dulu. Oke, lanjut. Oke. Kan kita berdua juga melewati tes wawancara nih. Kayaknya yang paling unik tes wawancaranya Mas Jefferson nih. Oke. Bisa nggak? Mau menjadi narasumber sedikit sebentar aja buat jelasin ini? Cek. Oke, jadi pada saat itu saya ditesnya di Kejaksaan Agung dan SKB-nya di Kejaksaan Agung. Di situ saya diwawancarai oleh pejabat tingkat eselon 1. Dan pada saat wawancara, saya juga membahasnya skripsinya bukan pidana sebenarnya, tapi membahas skripsinya itu terkait perlindungan konsumen pada saat itu. Nah, teman-teman di sini kan taunya kan kalau kejaksaan itu kan hanya berkaitan dengan pidana, terkait dengan korupsi, tapi juga ada juga kejaksaan itu di bidang seperti intelijen dan bidang perdata tata usaha negara. Nah, di situ kita diminta tuh untuk pintar-pintarnya bagaimana bisa mengaitkan tugas akhir kita dengan tugas pokok dan fungsi kejaksaan. Dari skripsi tersebut saya kembangkan ini bisa dilarikan ke arah ranah pidana ataupun ranah perdata ataupun bagaimana sih proteksi dari negara terhadap konsumen itu sendiri. Nah, tapi uniknya bukan di situ. Uniknya itu pas saya ditanya, bisa kau berbahasa Inggris? Terus saya bilang, maksudnya bisa. Nah, terus bilang bisa. Nah, habis itu saya ingat pertanyaannya itu adalah, kamu coba bayangkan, kamu ini jaksa yang ditempatkan di Bali. Nah, kalau di Bali ini kan banyak orang-orang Bali pasti satu. Dan kedua, banyak juga turis-turis asing. Coba kamu bikin pidato atau bikin penyampaian agar turis-turis asing ini dan para pengusaha lokal ini untuk taat pajak dan taat pada retribusi yang ditetapkan oleh pemerintah setempat. Disitulah saya berbahasa Inggris yang biasa cuman how are you sir? I'm fine, thank you. Jadi tiba-tiba sama pengujinya yang mewawancarai Mas Jeff ini tiba-tiba disuruh berbahasa Inggris dengan permasalahan yang ada gitu. Permasalahan ada dan saya bukan orang Bali juga. Saya juga bingung jadi gimana. Nah, cuman memang Bu Evi yang diceritakan sama Mas Justin dan Sena ini benar. Kadang wawancara ini nggak selamanya itu aja, tapi ada juga hal-hal random. Bahkan saya sampai menyiapkan gini, menghafalkan lagu Indonesia Raya, menghafalkan Bagimu Negeri sama Pancasila, jangan sampai ada yang lupa sedikit kata pun. Nah, itu keunikan-keunikan di wawancara. Coba deh. Nih saya tahu nih Mbak Evi nunjuk ke saya supaya ditanya Bali kan? Enggak. Oke, tunggu apa? Jadi waktu itu Mas Jeff bisa jawab tuh pertanyaan itu yang pakai bahasa Inggris. Bisa. Bisa nggak dicontohin kayak gimana? Oke, good morning everyone. Nah, itu saja udah cukup aja udah. Nanti sisanya di backstage aja. Oke. Tapi ya pada intinya kalau pada saat wawancara itu pastikan persiapannya itu harus matang ya. Kesehatan harus dijaga, mental harus dijaga dan juga kayak materi dan semuanya harus disiapkan. Nah, ini Mbak Evi nih, tadi nanya saya karena mau ditanya Bali kan. Enggak juga sih. Yaudah, Mbak Evi dulu wawancaranya di mana? Saya juga sama kayak Mas Jeff dan Mas Yustian. Saya tuh
Nggak ketemu kita? Tapi kita nggak ketemu, kayak beda hari deh. Oke. Saya juga tesnya di Kejaksaan Agung waktu tes wawancaranya, itu juga sama pimpinan eselon 1 di bidang pengawasan. Yang waktu itu yang paling saya ingat sih terkait saya diberikan suatu situasi ketika mendapatkan perintah dari pimpinan tapi tidak sesuai dengan hati nurani Anda. Apa yang akan Anda lakukan nih? Tetap mengikuti perintah pimpinan atau mengikuti hati nuraninya? Nah, itu teman-teman bisa jawab sendiri ya, karena saya tidak akan membocorkan jawabannya di sini. Tapi pertanyaannya aja saya bocorkan, tapi itu kembali lagi ke pribadi masing-masing untuk menjawabnya seperti apa. Nah, jadi kita rangkum aja langsung ya. Rangkum aja. Jadi di tes SKB ini tadi ada CAT yang berkaitan dengan bidang hukum. Terus yang kedua terkait ada tambahan tes baru ya di tahun ini dan tahun kemarin ya, yaitu ada kompetensi skill yang mana disesuaikan dengan bidang yang didaftarkan nih. Jadi kalau misalnya kalian cajak yang daftar, berarti nanti di tes kompetensi skill ini disuruh bikin LO ya, tadi LO atau PPT yang berkaitan dengan permasalahan dan dianalisis secara yuridis. Terus selanjutnya ada tes wawancara tadi bersama pimpinan, dan ada tes kesehatan, baik tes kesehatan secara fisik secara umumnya, dari ada buta warna juga, terus tensi, berat badan dan lain-lain, dan juga ada tes tes wawancara ya tadi ya, sama psikolog terkait hasil tes psikotesnya tadi. Nah, mungkin itu yang bisa kita rangkum ya. Maksudnya biar teman-teman ini tahu nih gambarannya. Oh, jadi tes SKB-nya itu tadi seperti apa, terus tes SKD yang TIU, TWK, TKP itu seperti apa. Jadi teman-teman tuh paling nggak punya sedikit bekal, nggak yang cuma benar-benar meraba-raba nih. Ini kan dari pengalaman kita yang udah pernah melewati. Semoga teman-teman yang mendaftar juga diberikan kelancaran, kelancaran dan kemudahan dalam mengerjakan tes, dan kita tunggu bergabung dengan Korps Adiaksa ya nggak sih? Ada satu yang kita lupa bilang nih. Apa tuh? Tes di kejaksaan ini tidak dipungut biaya sedikit pun ya teman-teman ya. Benar sekali. Kalau misalkan ada oknum-oknum yang mengatasnamakan kejaksaan atau pegawai kejaksaan dan meminta sejumlah uang ataupun jasa ataupun barang, mohon dihiraukan saja karena tes kejaksaan ini tidak dipungut biaya apapun, Mbak Evi ya. Ini sudah mungkin di ujung acara. Kita berterima kasih atas kehadiran narasumber kita, ada Yustian dan Senaya, dan saya juga sudah menyiapkan pantun yang sudah disiapkan dari jauh-jauh hari. Mungkin Mbak Evi ada pantun juga atau gimana? Otomatis aku nggak punya pantun ya. Otomatis nggak punya pantun. Ada pantun? Ada pantun? Tidak ada pantun? Baik, berarti podcastnya dikasih kewenangan. Nanti kita bilang cakep. Oke, cakep ya? Iya. Putri Titian Aura Kasih. Cakep. Cukup sekian dan terima kasih. Dadah semua. Dadah. Kabupaten Bekasi berikutnya. Dadah. Dadah.